Oke, halo, selamat malam Sarah. Selamat malam Dika. Selamat malam. Hai, oke, Sarahnya sudah ready. Dikanya mana ya? Dika sudah ready belum? Mana Dika? Yuk, sambil kita tunggu Michael ya. Ini kurang Michael nih. Nah, gitu dong. Halo, selamat malam Dika. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, oke Dika tadi udah join duluan juga. Sarah juga sudah join. Oke, tadi ini ya Sarah, Mama tadi sempat izin ke kakak bahwa minggu depan Sarah izin ya kayaknya ya. Ada English Camp ya. Mm-mm. Jadi mungkin minggu depan Sarah belum bisa bergabung, tapi nggak apa-apa ya. Kalaupun memang tidak bisa, nanti bakal dicarikan kelas pengganti. Gitu ya Sarah ya. Kalau memang tidak bisa gabung, nanti minggu depan bakal dicarikan kelas pengganti. Kalau misalkan ada tawaran nih ya, masuk ke WA-nya Mama. Ditawarin kelas pengganti di hari ini, gitu bisa nggak? Kalau misalkan Sarah bisa, silakan ikut aja kelas penggantinya. Gitu ya. Oke, ini berarti kurang Michael aja. Michael belum ngabarin ya, belum ada kabar. Kalau gitu nanti misalkan ini jam 19:05 ya, ternyata Michael belum masuk, ya udah nanti kita mulai kelas kita duluan aja nggak apa-apa. Biar nanti Michael menyesuaikan. Gitu ya. Karena emang hari ini teman-teman, kita kan masuk di pertemuan ketiga ya. Di pertemuan ketiga ini nanti teman-teman ada belajar platform baru ya. Ada namanya nanti Miro. Ada yang pernah pakai belum? Miro. Dika udah pernah pakai belum? Udah pernah pakai atau belum? Belum. Belum. Kalau Sarah sudah pernah dengar belum? Miro. Belum lah. Belum ya? Oke. Nanti kakak jelaskan ya, kakak bantu teman-teman untuk mengenal dulu, mengenal platform Miro tuh seperti apa ya. Karena nanti sebenarnya nggak terlalu ini banget sih teman-teman, nggak terlalu susah. Gampang kok nanti penyesuaiannya ya. Dia mirip seperti apa ya mungkin ya. Buat desain juga, lalu buat brainstorming juga mirip kayak Canva. Dia bisa multi user, bisa dipakai beberapa orang gitu ya. Jadi bisa saling edit. Misalkan kita satu ini ya, kita ngerjain bareng gitu. Misalkan teman-teman sama teman-teman sekolah lainnya gitu mau ngerjain tugas. Nah itu bisa tuh pakai Miro, bisa biar ngeditnya bisa 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 bersama-sama gitu. Tuh pakai Miro. Nah, tugas kita hari ini apa? Akan belajar apa? Dulu kakak sempat kasih tahu ya teman-teman ya. Di awal atau kedua ya? Awal kayaknya. Itu kan di AI, itu kita ada belajar atau ada membuat sebuah ini, sebuah games gitu ya. Game sederhana. Game permainan teks. Jadi bukan kayak game aplikasi ya, tapi permainan teks. Kalau teman-teman pernah baca, pernah buka tuh pengantarnya atau kelihatannya itu kayak Wattpad, webtoon gitu. Kalau webtoon kan dia cerita ya, scroll-scroll gitu. Nah, kalau Wattpad kan lebih ke ini gambar ya, lebih ke gambar visualisasinya. Nah, sedangkan kalau permainan teks itu nanti ada teksnya, lalu ada ininya. Besok kita sisipkan gambar juga, kita sisipkan video mungkin, sisipkan suara seperti itu. Nah, tapi basicnya itu seperti cerita ya. Jadi kayak cerita yang bisa dimainkan itu permainan teks gitu. Nah, teman-teman nanti hari ini mulai untuk ini mengkonsepkan ceritanya nanti akan seperti apa, mau buat yang bagaimana, itu nanti teman-teman akan mulai untuk mengkonsepkan gitu. Tapi nggak usah takut, nggak usah bingung. Nanti kakak akan bantu teman-teman gimana cara memulaikan atau gimana cara memunculkan idenya seperti itu ya. Oke. Ini sudah berhubung lewat 5 ya, tapi Michaelnya belum ada kabar. Kalau gitu kita langsung mulai dulu aja ya kelas kita hari ini. Nanti Michael biar menyesuaikan nggak apa-apa. Oke, teman-teman kalau gitu kakak mulai kelas kita hari ini dulu. Seperti biasa sebelum kita mulai kelasnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ini Dikanya mana ya kok hilang? Nggak gini. On, on cam ternyata. Oke, nah kakak mulai dulu kelas kita hari ini teman-teman. Seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan.
Cukup? Hmm. Oke, kalau gitu kakak izin untuk share screen ya teman-teman ya. Kakak izin untuk mulai memperlihatkan seperti apa materi kita hari ini. Nah, kita kan masuk di pertemuan ketiga ya teman-teman ya. Tiga, ini nanti judulnya membuat sinopsis cerita. Nah, sinopsis itu apa? Sinopsis itu lebih kayak ya apa ya, rangkaian cerita. Nah, teman-teman nanti buat konsepnya seperti apa, mau buat cerita yang bagaimana gitu. Tapi nanti kalau bingung, kakak akan coba kasih contohnya juga ya. Ini loh, kayak gini loh yang bakal kita buat besok. Nah, tapi teman-teman belum sampai ke situ banget sebenarnya, belum sampai ke gamesnya tuh gimana? Enggak, teman-teman baru konsep ceritanya dulu, mengkonsep. Aku kira-kira mau buat cerita ini deh, dongeng-dongeng deh, atau aku mau buat cerita kesatria deh, atau aku mau cerita yang agak horor deh. Nah, baru konsepin ceritanya dulu aja, gitu. Jadi belum masuk ke gamesnya belum, gitu ya. Oke, ini Michael sudah bergabung. Oke, selamat malam Michael. Oke, lupa atau gimana? Atau baru pulang ini Michaelnya? Enggak. Enggak, oke. Tapi ini bisa ya, bisa menyesuaikan ya. Tadi kakak soalnya sudah mulai kelasnya. Ini baru mau masuk ke materinya aja ya. Jadi intinya hari ini kita masuk di pertemuan ketiga, Michael. Ini nanti ada sinopsis cerita. Nah, intinya nanti kenapa ini? Help, help. Kenapa? Sarah? Halo. Itu tulisnya hello. Oh, hello. Kirain agak P tuh. Oh, hello tuh di saya. Halo juga Sarana. Untuk pertemuan ketiga ini nanti kita baru buat konsep Michael. Konsep apa? Konsep cerita teks ya, permainan teks. Nah, nanti kita di sini diminta untuk memunculkan ide-ide dulu ya. Karena nantinya teman-teman, nih di selama kursus kita ya. Aduh, mana nih? Selama kursus kita dari pertemuan di modul satu, modul 2. Nah, ini nanti outputnya atau hasilnya apa? Hasilnya adalah sebuah game atau permainan teks ya. Gamenya tidak berupa aplikasi, tapi berupa web ya. Web yang bisa diklik-klik tombolnya, bisa dibaca ceritanya. Nah, itu nanti game cerita ya. Seperti itu. Nah, kalau gitu kakak izin untuk mulai dulu teman-teman. Mulai dulu untuk materinya. Nanti kalau contoh gamesnya seperti apa? Lalu eh, cerita yang akan kita munculkan bagaimana, nanti kakak akan jelasin satu-satu. Gitu ya. Nah, kita masuk dulu ke sini teman-teman. Modul satu pembelajaran ketiga, membuat sinopsis cerita. Seperti yang kakak bilang tadi, berarti teman-teman nanti hari ini mengkonsepkan, memunculkan ide-ide dari cerita yang mau dibuat di games itu bagaimana. Gitu ya. Tujuannya apa? Oh, ini Ini buat... video sebesar Ben. Kenapa? Oh, nah, ini ya materi kemarin ya teman-teman ya. Ada jaringan syaraf buatan itu apa? Jaringan syaraf buatan itu ya AI atau jaringan syaraf yang dibuat untuk meniru otak manusia. Nah, kakak rasa teman-teman kemarin udah paham ya. Nah, sama ada Ah, bahasa Tasri. besar. Model bahasa besar itu apa? Model bahasa besar itu intinya jaringan syaraf yang memahami memahami hasil teks atau memahami bahasa manusia. Kemarin contohnya banyak search engine, translator, chatbot dan lain-lain. Nah, itu kemarin untuk MBB. Lalu untuk hari ini kita akan masuk di ini, mengapa membuat dan menceritakan kisah. Nah, kita berawal dari satu pertanyaan ini dulu teman-teman. Karena gini, ketika teman-teman ini ya lihat sebuah cerita, nah kakak mau tanya, menurut teman-teman lebih enak baca atau mencari tahu cerita lewat visual atau teman-teman lebih enak baca novel yang semuanya tulisan semua? Coba. Visual. Visual ya, betul. Nah, lebih enak dari visual. Contohnya apa? Seperti ini. Misalkan ada sebuah gambar ya, teman-teman ya. Nah, ketika kakak tanya, gambar ini ceritanya apa sih? Coba, kalau menurut Dika, dari gambar ini, ceritanya ngapain? Ada gambar apa nih? Jawab aja nggak apa-apa. Gambar apa ini coba, menurut Dika? Ada gambar apa aja coba? Nggak usah takut menjawab ya. Sebutin aja tuh, di situ ada ini kak, ada itu gitu. Coba apa?
Mudah itu, ada orang baru baca buku, misal, lalu ada mungkin dia berimajinasi, imajinasinya apa? Misalkan ini ada pegunungan, lalu ada banyak ini ya, balon udara. Nah, mungkin dia ini baru berimajinasi di Kapadokia, misalkan, ya dia baru pengen naik balon udara atau gimana. Nah, dari sebuah gambar aja, betul kata Sarah tadi kan lebih gampang dipahami. Secara visual itu orang tuh lebih mudah paham atau lebih mudah mengerti lewat gambar dibandingkan harus membaca tulisan lembar-lembar gitu ya teman-teman ya. Nah, akan jauh lebih efektif apabila kita menggunakan gambar atau misalkan suara atau misalkan video gitu ya. Nah, tapi basicnya karena memang otak manusia itu lebih mudah memahami informasi dalam bentuk cerita ya, dalam bentuk misalkan teman-teman kalau misalkan sekarang di sekolah ya ada pelajaran biologi gitu. Nah, ketika pelajarannya dibungkus menjadi sebuah cerita, dibungkus menjadi sebuah visual, akan lebih mudah dipahami ketimbang teman-teman dikenalkan banyak istilah-istilah asing, teman-teman disuruh baca buku yang tebel ya. Nah, itu akan lebih susah. Nah, tapi ketika teman-teman lihat pembelajarannya berupa video atau berupa gambar, nah itu akan lebih mudah dipahami karena konsepnya memang otak manusia itu lebih mudah memahami dalam bentuk cerita. Gitu ya. Nah, kenapa Kak? Kenapa kita harus tahu cerita? Kenapa kita harus berusaha untuk memahami sebuah cerita? Karena gini, dalam kehidupan sehari-hari kita pun ya, tidak lepas dari apa itu cerita atau tidak lepas dari kegiatan bercerita. Contohnya di sini, misalkan ya ada seorang pemimpin atau influencer, artis atau siapapun itu yang berbicara di depan publik ya. Nah, berarti kan dia menyampaikan sesuatu atau public speaking ya. Nah, ketika dia bercerita dengan cara yang tepat, orang yang mendengarkan pun juga bakal paham apa yang dia maksud. Tapi kalau misalkan dia bertele-tele lalu kayak kelihatan banget baca ya, baca teks doang. Nah, itu akan jauh lebih membosankan seperti itu. Nah, contohnya lagi, misalkan di sini ada iklan produk. Nah, dari iklan produk, misalkan kalau teman-teman pernah lihat di TV atau pernah lihat di YouTube ya, biasanya gini, contohnya iklan shampoo gitu ya. Nah, nggak mungkin dong tiba-tiba langsung beli shampoo ini, gitu doang. Nah, nggak mungkin. Biasanya kalau di iklan itu ada awalannya dulu, misalkan rambut Anda bermasalah, rambut Anda ketombean, atau misalkan rontok atau apa. Nah, stres ya, atau gimana. Nah, coba pakai produk ini bisa mengurangi ketombe, bisa mengurangi rambut rontok, hasilnya seperti ini, bla bla bla. Nah, kan ada cerita yang disampaikan dari awalnya. Rambutnya yang rusak, lalu ada solusinya. Nah, nanti baru pakai produknya, jadi baru ada apa ya namanya ya, ada tawaran untuk membeli produk tersebut. Nah, kan dia nggak mungkin langsung tiba-tiba nawarin kan gitu. Kalau di iklan kan biasanya ada ceritanya juga. Nah, itu dia teman-teman. Jadi, selama pembelajaran ini hari ini, teman-teman nanti mulai untuk mengkonsepkan dulu ya permainan karena yang kakak bilang tadi. Output dari beberapa pertemuan kita di awal ya, itu nanti adalah permainan teks atau permainan game teks gitu. Nah, ini nanti kita ngapain aja, teman-teman nanti hari ini belajar permainan teks itu seperti apa dan cara kerjanya bagaimana. Kedua, nanti teman-teman cari tahu latarnya gimana, lalu pengen membangun permainan yang seperti apa ceritanya gitu. Tapi tidak lepas lagi kita nanti pakai bantuan ChatGPT ya. Nah, sama yang kakak bilang tadi, kita akan coba untuk tools baru atau platform baru, yaitu nanti ada yang namanya Miro. Miro itu untuk apa? Lebih ke ini, platform yang bisa membantu kita untuk mempermudah tampilan ya. Jadi nanti kayak ada sticky note gitu. Konsepnya hampir mirip sama Canva sih kalau menurut kakak ya. Tapi beda nanti kita pakai Miro. Nah, sebelum itu kakak kenalin dulu teman-teman apa itu permainan teks. Dari tadi kakak udah bilang permainan teks, game teks dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman belum dikenalkan mungkin masih ambigu ya, masih belum terlalu tahu bentuknya tuh kayak gimana. Nah, bentuk dari permainan teks kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ya, jadi kayak gini, kalau mungkin teman-teman pernah buka ya, misalkan judulnya ada Lifeline. Nah, dari sini
ditulis oleh siapa. Nah, nanti biasanya ketika teman-teman scroll ya, bakal muncul banyak tombol-tombol. Nih, tombol satu, tombol dua. Nah, dari tombol ini, misalkan teman-teman pilih ya, who is this? Nah, teman-teman nanti dikenalin dulu kalau pencet tombol ini baru bakal ada narasi tuh. Ini tuh ceritanya tentang siapa, lalu konfliknya apa. Nah, ketika teman-teman pengen baca ceritanya, teman-teman klik yang ini, I read you misalkan. Nah, baru nanti ke direct atau masuk ke halaman lain. Nah, jadi kita baca nih, baca halaman lain seperti apa. Nah, kira-kira game text tuh kurang lebih seperti ini. Jadi ada tombol-tombol yang interaktif sama ada cerita, teman-teman. Nih, coba kakak bukakan ya salah satu contohnya ya. Tunggu. Kakak pun juga sudah buat game cerita karena kan kakak sudah melewatin beberapa ini ya, beberapa listen di sini. Jadi kakak udah jadi untuk ininya game teksnya. Coba nanti kita buka dulu. Nih coba kakak bukain satu-satu dulu teman-teman. Mana tahu bisa ya. Cuman ini kurang tahu juga bisa kebuka nggak karena ini PPT-nya belum update kayaknya nih. Nah, oke kalau nggak bisa dari sini kakak bukain yang punya kakak deh. Nah, nantinya kita pakai yang namanya ada aplikasi atau web namanya Twine, teman-teman. Twine sendiri ini apa? Ini platform yang memungkinkan teman-teman untuk membuat game atau permainan teks itu sendiri. Nah, contohnya kayak gini, ini singkat ya. Ini cuma contohnya doang. Nah, misalkan nih, ada ada permainan teks seperti ini. Lalu ada tombol teman-teman. Pintu kanan, pintu kiri. Misalkan diklik pintu kanan, dia akan kemana? Kalau diklik pintu kiri, dia akan kemana masuknya? Lalu ke koridor. Nah, ada tombol-tombol seperti ini, teman-teman. Nah, itu untuk contohnya doang ya. Oh, yang ini tadi salah. Bukan contoh gamesnya. Tunggu. Kakak bukakan yang lain ada nggak ya contohnya? Dulu sih ada, cuman sekarang kok nggak ada di PPT ya. Nanti deh kalau misalkan kakak ketemu, kakak bukain. Nah, ini loh. Coba. Visual novel. Ini contohnya. Contohnya Sarah, contoh permainan teks nih. Visual Ada? novel. Iya. Apa? Ini apa? Visual novel. Visual novel betul. Nah, hampir mirip-mirip kayak visual novel ya. Kalau teman-teman taunya visual novel. Nah, mirip-mirip tuh kayak visual novel. Nah, misalkan seperti ini ya. Di sini ada visualnya, ada gambarnya. Nah, ketika kita scroll ke bawah, nanti ada sebuah cerita ya. Ada cerita, ada tombol. Ketika kita klik tombol yang mana dia akan masuk ke bagian yang mana. Nah, ini contoh untuk permainan teks, teman-teman. Tapi kakak nggak mungkin mainin satu-satu ya, karena nanti waktunya juga nggak muat ya. Intinya seperti ini. Nah, besok teman-teman akan coba buat seperti ini juga. Jadi, basicnya atau tampilannya itu dalam web ya teman-teman ya, seperti ini. Jadi, kita bisa aksesnya lewat web. Tuh. Nah, ini untuk contohnya doang aja kira-kira seperti ini. Itu untuk permainan teks ya, teman-teman ya. Oke, kakak lanjut dulu. Itu untuk contohnya doang dulu. Nah, platformnya yang besok minggu-minggu depan lagi yang kita pakai itu namanya Twine. Kita buatnya di Twine gitu. Nah, kalau hari ini kita ngapain? Kita hari ini membuat konsep ceritanya dulu, teman-teman. Konsepnya gimana? Nanti ada beberapa tahap ya, memunculkan ide, mengembangkan ide, menentukan karakter juga perlu nggak? Perlu, nentuin karakter, menentukan set lokasi atau set story, menentukan apa lagi nanti? Jalan ceritanya, gitu-gitu juga perlu nanti ya. Nah, yang pertama kita kenalan dulu sama yang namanya Miro, teman-teman. Miro ini apa? Yang kakak bilang tadi, Miro ini platform ya, kayak Canva mirip. Nah, tapi di sini multi user, teman-teman bisa misalkan mau kerja kelompok sama teman-temannya itu bisa pakai Miro biar Kamu bisa juga bisa multi gimana? multi orang. Kamu bisa. Iya, Canva juga bisa multi user ya, bisa beberapa orang. Tapi di sini kalau Canva kan lebih kayak presentation, lebih kayak poster gitu-gitu kan. Nah, kalau Miro tuh lebih kayak office sebenarnya. Dia bisa buat misalkan besok ya kalau teman-teman sudah kuliah, sudah bekerja. Nah, kalau mau ngerjain sebuah pekerjaan bareng tuh, nah lebih ke Miro daripada Canva. Karena kalau Canva kan lebih ini ya, mungkin kalau pelajar bisa ini sih buat PPT, bisa buat poster, gambar dan lain-lain. Nah, kalau misalkan pekerjaan itu lebih ke Miro, teman-teman. Nah, pertama, nanti kita apa? Kita mencari ide cerita dulu.
Ya, ide ceritanya bagaimana, yang seperti apa, teman-teman nanti boleh silakan untuk mencoba mencari idenya dulu. Nah, ada teman-teman yang namanya metode binomial fantasi. Binomial fantasi itu apa? Itu adalah tujuannya teman-teman mencipta atau mengkombinasikan kata-kata. Misalkan dari dua kata yang tidak saling berhubungan, teman-teman nanti minta ChatGPT untuk coba dong, aku cuman kepikiran misalkan teko sama apa ya, teko sama buku. Nah, itu kan dua hal yang tidak berhubungan ya. Tapi justru itu bisa membuat sebuah cerita. Misalkan di sini kita kepikirannya angin sama buku. Hal atau cerita apa yang bisa kita buat dari dua kata tersebut? Nah, misalkan di sini nanti ChatGPT bantu tuh ada buku berangin, buku angin, angin di dalam buku atau buku angin atau yang lainnya. Nah, dari sini teman-teman nanti, oh bisa nih jadi sebuah cerita, jadi buku angin. Nah, gimana tuh? Nah, mungkin nanti ini ya, buku angin yang menyimpan fakta-fakta tentang kayak fantasi, ada angin yang seperti ini, angin seperti itu. Nah, ini bisa jadi sebuah cerita, teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman boleh silakan kalau mau pakai metode yang ini boleh atau mau ciptain cerita sendiri juga nggak masalah gitu. Nah, untuk perkenalan tools Miro-nya, kakak langsung kenalin aja nanti di platform ya. Takutnya kalau kakak jelasin dari sini, teman-teman malah bingung nanti. Ya, langsung di platform aja nanti. Ya, pertama nanti teman-teman membuat konsep cerita atau story konsep dulu. Nanti yang kedua teman-teman baru pengaturannya kayaknya kalau nggak salah ya. Ntar, kakak coba carikan dulu teman-teman. Setelah sudah menjadi sebuah cerita, Oke, udah aku nih. gimana? Yang sedikit tuh. Oh, kirain bilang sama kakak. Oke, tar kakak cariin dulu. Nah, nanti kalau story ceritanya sudah atau konsep storynya sudah, nanti kita masuk kedua yaitu story latarnya. Jadi misalkan kalau ceritanya tadi buku angin, nah latarnya tuh gimana? Misalkan di sebuah kerajaan yang gini, kerajaan kuno, lalu masih kayak fiktif banget atau gimana? Nah, nanti kita buat latar lokasinya seperti apa. Gitu. Sama yang terakhir, teman-teman nanti membuat lore. Lore itu apa? Lore itu latar belakang, ya. Kok bisa teman-teman kepikiran itu, kepikiran cerita itu? Nah, latar belakangnya apa? Misalkan memang itu aku munculnya ceritanya tuh kayak latar belakangnya dari sebuah pedesaan dengan cerita yang masih kuno sekali di abad berapa, di abad 20 atau abad berapa. Nah, itu merupakan lore atau latar belakang dari terciptanya sebuah konsep yang teman-teman buat tadi. Gitu. Kalau masih bingung nggak apa-apa. Nanti kakak langsung jelasin aja contohnya ya. Kalau di sini tuh takutnya belum paham ya Dika dan teman-teman yang lainnya belum paham kalau dari membaca tugas-tugasnya. Gitu. Nanti kakak langsung di platformnya aja. Oke, nah untuk perintahnya mungkin itu dulu teman-teman. Nanti Ya, jelasin linknya di chat. Mironya gimana? Linknya di chat. Linknya? Linknya. Ya. Linknya nanti kakak kirimkan saja di kolom chat ya. Nih, nanti kakak kirimin aja. Nah, sebelum itu teman-teman nanti masuk dulu ke Miro. Miro nanti silakan sign up atau daftar pakai Google aja ya. Jangan pakai kalau misalkan bisa nggak usah pakai email yang masukin password. Takutnya emailnya nggak ada ya nanti bingung passwordnya. Nah, nanti kalau sudah masuk tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, di sini nanti teman-teman kalau mau buat bisa klik yang ini atau bisa klik yang ini ya. Langsung blank board atau create new ya. Kalau create new, klik aja tombol birunya, lalu nanti buat yang board. Mana board? Paling atas nih ada board ya. Klik aja board. Nanti klik create theme board. Nah, kalau sudah nanti dia akan muncul di sini. Nah, dia akan muncul di sini. Ini nanti di close aja teman-teman, di close semua. Nah, nanti akan kosong seperti ini ya. Kalau kosong kayak gini, nanti kita buat apa, Kak? Kita buat yang seperti ini. Coba Kakak buatin di platform ya. Kakak bukakan, soalnya akan seperti apa. Nah, soal di Algonova nanti ada tiga ya. Satu, dua, tiga. Yang pertama, teman-teman nanti menjawab dulu. Menjawab untuk ini, apa namanya? Pilihan gandanya dulu. Nanti baru disuruh membuat seperti ini. Dibaca ya soalnya ya. Tuliskan konsep ceritanya. Nah, konsep cerita nanti ada seperti ini. Tuh.
dua kata, parafrase ide sama story ide. Nah, nanti ada kayak sticky note kotak-kotak ya. Nah, teman-teman nanti diminta untuk membuat seperti ini. Nah, nanti kalau di Miro gimana, Kak? Nih, teman-teman perhatikan dulu ya penjelasannya Kakak. Di sini nanti di sebelah kiri ya. Sebelah kiri ada beberapa tools yang teman-teman bisa gunakan. Ada kayak ini pesawat ini ya. Ini untuk kontrol atau untuk kursornya teman-teman. Untuk mengklik pakainya yang ini. Nah, lalu di bawahnya, kalau mau buat sticky note yang mana? Nih, yang kakak lingkarin, ini sticky note-nya. Ya, yang kotak-kotak warna kuning tadi. Nah, satu lagi teman-teman nanti pakai yang ini. Kayak yang ada frame ya. Nah, frame ini untuk apa? Itu untuk seperti kertas ya, membatasi. Ketika teman-teman klik, nanti langsung aja tarik misalkan dari sini, tarik ke sini. Hah? Tuh jadi putih kan? Jadi sebuah kayak ada ini, ada kertas teman-teman ngerjainnya nanti di sini gitu. Nah, lalu kalau mau nambahin tulisan gimana Kak? Pakai yang teks aja. Misalkan di sini nanti konsep cerita. Dah seperti ini. Ini untuk yang teksnya. Lalu nambahin sticky note-nya pakai yang ini ya. Klik punya yang ini kayak punya Kakak ini. Pilih warnanya apa? Misalkan kuning. Klik aja satu kali. Nah, dah. Kalau misalkan seperti ini, teman-teman adjust dulu gedenya mau seberapa. Kalau sudah, nanti bisa digeser nih. Geser. Oke, kalau udah seperti ini, Kak, misalkan aku mau buat banyak, mau memperbanyak. Teman-teman bisa langsung klik aja. Klik kanan, duplicate, ya. Atau kalau mau cepet lagi, klik aja CTRL-D. 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 Nah, nanti dia akan, Nah, nanti dia akan memperbanyak dirinya sendiri, gitu ya. Nah, itu untuk cara cepatnya, seperti ini. Cara cepatnya biar nanti nggak usah buat satu-satu, gitu. Oke, kalau udah mau nambahin teksnya gimana, Kak? Kalau di sticky note, teman-teman klik dua kali aja. Klik-klik. Tuh, nanti langsung bisa tulis di sini. Misalkan, Algonova Listen 3. Tuh, bisa langsung ditulis di sini. Gitu ya. Nah, terus nanti yang kita masukin apa? Nanti kakak jelasin yang dimasukin apa aja. Tunggu dulu. Kalau misalkan nanti sudah jadi, gimana downloadnya? Teman-teman nanti klik frame satu ya, misalkan ya. Tuh frame satu diklik, ada titik tiga di sini. Titik tiganya diklik, nanti ini. Oh nggak dari sini, Deng. Tunggu. Klik, klik kanan. Klik kanan, nanti ada, kok di sini nggak muncul ya? Atau dari sini, teman-teman. Tunggu. Harusnya ada export. Kenapa tidak mau export ya? Atau dari sini juga bisa sebenarnya. Kayak ada tombol ini ya. Di atas ini ada export this board. Nah, tapi kekurangannya kalau di sini teman-teman harus geser dulu nih. Harus di-adjust dulu seberapa yang mau di-download. Nah, di seperti ini. Nah, kayak gini. Misalkan kalau sudah nanti tinggal di-export aja. Gitu. Nanti dia akan terdownload JPG. Harusnya bisa ini disimpan dari frame-nya langsung biar nggak usah ngecas. Cuman kok sekarang nggak bisa ya? Nggak ada export this frame. Oh ya udahlah. Nanti teman-teman pakai yang ini aja ya, export this board ini aja. Nah, yang kita buat apa Kak? Nih Kakak kasih contohnya ya teman-teman ya. Nanti teman-teman diminta membuat ini seperti ini. Kenapa kok banyak banget ada tiga? Karena di sini nanti juga ada tiga soal ya teman-teman ya. Jadi yang ini nomor satu ini nanti konsep story dulu. Soal yang kedua nanti baru latar story kalau nggak salah. Story setting. Nah, terus story setting kan story setting tuh nomor dua. Sama nanti yang nomor tiga soalnya ini. Nomor tiga tuh soalnya apa ya? Tunggu. Nah, ini tuliskan lore-nya, lore atau latar belakang cerita. Udah seperti itu. Jadi teman-teman nanti jadiin satu aja nggak apa-apa. Jadi ada tiga frame di sini ya. Nah, kakak jelasin dulu dari frame yang pertama. Story concept. Story concept itu apa? Konsep dari permainannya teman-teman. Kalau punya kakak, ini contohnya gamenya namanya Ruang Rahasia. Ya, jadi di gamenya kakak itu akan seperti apa? Ruang rahasia nanti ada buku-buku yang disimpan, ada ini sapu ajaib ya, ada sapu ajaib, lalu ada penyihir, ada apa lagi menara seperti itu ya. Oke, jadi ada ceritanya teman-teman. Nah, nanti cara memunculkan idenya kayak gini gimana Kak? Aku kan bingung belum punya ide.
Teman-teman nanti bisa bantuan ChatGPT. Contohnya, perhatikan di sini ya. Kakak akan langsung coba kasih tahu caranya. Kalau teman-teman nggak memperhatikan nanti bingung. Oke? Misalkan kita mengerjakan dari yang nomor satu. Kakak buka dulu nomor satu ya. Ini kan tadi disuruh membuat konsep cerita. Teman-teman nanti bisa ini di screenshot. Di screenshot misalkan kayak gini. Screenshot. Dah. Nanti ke ChatGPT kayak gini. Kirimkan ya. Plus atau tambahin gambar atau langsung Ctrl V aja. Gini. Nah, nanti teman-teman buat ini. Tolong bantu saya membuat story setting untuk merencanakan atau merancang sebuah cerita permainan dengan konsep apa. Nah, konsepnya ini nanti dimunculkan sendiri ya, teman-teman mau buat seperti apa. Nah, tolong buatkan seperti gambar yang sudah saya berikan gitu. Nanti dia akan mengirimkan nih ke teman-teman, akan membuatkan ke teman-teman seperti ini. Wah, katanya ada ruang rahasia misalkan. Parafrase idenya seperti ini. Story idenya seperti ini. Nah, kalau udah, kan kita tinggal copy paste. Copy, paste masukin ke sini tadi. Tunggu, kakak bukakan yang tadi mana. Nah, misalkan seperti ini. Tinggal copy, paste nanti di sini nanti. Nah, gini. Kedua apa? Sapu ajaib, Kak. Copy, paste, tulis di sini. Dah, ini. Lalu misalkan yang ketiga nih. Kedua, selanjutnya, parafrase idenya. Pertama, ada pintu muncul. Bla, bla, bla. Ini teman-teman copy, masukin ke sini. Dah, gitu. Jadi tinggal masukin aja nanti ya. Nah, yang penting teman-teman nanti buatnya yang kayak punya kakak ini. Kakak kasih contohnya yang ini tadi ya. Jadi ada story konsep, ada story setting, sama ada lore nanti ya. Kalau misalkan masih bingung banget nanti kakak bantu. Oke, yang penting teman-teman ada ide dulu, munculkan idenya dulu ya. Nanti kalau misalkan mau buat ceritanya bingung, kakak bantu gitu. Oke, teman-teman kalau gitu boleh silakan untuk mulai share screen dulu ya. Kakak kirimkan untuk link Miro-nya. Tunggu sebentar. Kakak kirimkan link Miro buat masuk ke Miro-nya. Tunggu dulu, coba kakak bukakan dari sini deh. Saya kalau masuk tempat kakak tuh sudah ada akunnya. Carikan Miro, 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 Miro. Oh ini. Kakak kirimkan di kolom chat ya teman-teman ya. Miro. Tuh, dah. Yuk teman-teman boleh silakan share screen, masuk ke Algonova. Kakak bantu jawab yang pertanyaan ininya dulu. Pertanyaan apa namanya? Pilihan gandanya dulu. Yuk, boleh silakan share screen. Buka Algonovanya dulu yang seperti biasa ya. Buka Algonova, masukkan username dan juga passwordnya, baru share screen nanti. Kalau bingung jawabannya di pilihan ganda, Kak bantu sini. Karena memang agak ambigu itu kalimat-kalimatnya. Ya, boleh share screen, Sarah, Michael, sama eh, Dika. Mama, enggak apa-apa jika aku. Mama, enggak apa-apa jika aku. Hah? Enggak apa-apa jika aku sign up yang website ini aku harus kerjakan. Ya. Enggak apa-apa. Oke. Belum Pelan-pelan. habiskan. Belum makan. Oke, punya Dika sudah. Oh, Masuk yang nomor Oh, tiga, nak. sign up Masuk ke ini. yang membuat sinopsis cerita. Apa emailnya? Enggak, aku bisa. Nah, punya Michael sudah buat tuh di Miro. Oke.
Oke, itu pakai sign up free dulu, Dika. Ingat nih. Oke, gini aja, Dika. Kakak bantu untuk kontrol ya. Kakak bantu. Nanti Gak kalau ada apa-apa. approve atau accept, confirm, silakan diklik dulu, Dika. Confirm. Ada nggak? Atau approve, terima, setujui. Approve, confirm. Ada nggak? Oke, jangan diklik apa-apa dulu ya. Kakak bantu untuk masuk ke Mironya dulu. Oke, karena dia harus sign up dulu memang. Ini kepercayaan kreatif. Oke, biar dia masuk dulu. Kreatif. Bakal darah ini. Bakal yang muka lu ya. Nggak bisa di close kan? Tunggu sebentar ya Dika. Kakak bantu dulu. Harusnya bisa loh. Create yang Word. Nah, tunggu kakak bantu tambahin dulu karena punya Dika belum banyak tambahannya. Nah, oke Dika nanti lanjutin sendiri ya, tambah-tambahin. Ada sticky note-nya mau berapa? Boleh silakan tambahin. Oke, Michael, udah nyari, oke, sip. Dika masih di sini, oke. Sarah gimana? Sudah bisa ini belum? Sudah bisa masuk ke Miro belum? Udah. Udah, oke. Nanti kalau misalkan kesulitan, share screen dulu aja ya. Biar kakak bisa ini, kakak bisa bantu. Nah, tadi kalau mau memperbanyak, tinggal ini aja, Dika. CTRLD. Coba bisa nggak? CTRLD. Nah, tuh bisa langsung memperbanyak dia.
Oke, mantap. Pokoknya Michael sudah langsung dikerjakan. Sip. Nah, kalau untuk pilihan gandanya masih salah-salah nggak apa-apa ya. Itu memang agak sulit dipahami untuk pilihan gandanya. Oke, kakak lihat dulu punya Dika sampai mana. Oke, tadi kayak gimana? Berapa, kalau bingung tadi buka lagi ya di kursus ya Dika ya. Sticky note-nya harus ada berapa, harus ada tulisan apa aja. Dibuka dulu nomor 3. Jangan terhubung ke pembelajaran ya. Kalau terhubung nanti masuk ke Zoom lagi. Kemarin gimana kalau ngerjain soal? Kan diklik yang nomornya ya. Klik yang nomor 3. Nah, masuk ke yang nomor 1 dulu. Ditunggu dulu, masih loading. Nah, itu dikerjakan dulu, Dika. Metode mana yang kita gunakan untuk menghasilkan sebuah ide? Nah, tadi kakak udah menjelaskan yang binomial. Coba dipilih dulu. Binomial. Binomial pantas itu penciptaan dua kata atau lebih. Oke, lanjut. Nomor 2. Nomor 2 apa? Nah, ini dipilih dulu. Pertama, harus menerapkan tujuan dulu. Coba. Satu tuh tujuan. Oke. Lalu kalau pakai binomial, pilih dua kata nanti. Yang kedua, pilih dua kata, pintar. Ketiga, ngapain? Kalau ketiga berarti dia udah harus ke membuat ini, buatlah tulisannya. Tulisan dan kata-kata kombinasinya seperti apa. Dari dua kalimat tadi seperti apa. Nomor 4 baru analisis dulu, baru nanti dipikirkan. Analisis dulu, baru terakhir yang dipikirkan. Ya, oke, coba lanjut nomor 3. Tiga. Pelan-pelan ditunggu dulu masih loading itu. Oke, nah masuk ke yang nomor 3 sekarang. Selanjutnya, betul, coba. Ini ditutup dulu, clue-nya. Nah, ini berarti ada berapa kotak-kotaknya tadi? Coba dilihat. Tahu password, tahu apa passwordnya? Platformnya, coba. Sekarang, Passwordnya. oh passwordnya. Oke, coba kakak bukakan password punya Sarah. Password Algonova atau password apa? Algonova kan? Coba kakak Ya. kirim. Iya, kakak kirimin di private chat ya. Di Zoom. Bentar. Yang bawah itu passwordnya ya. Oke. Nah, coba Dika tambahin dulu kotak-kotaknya berarti samain kayak yang tadi. Letaknya, jumlahnya, buat sama kayak yang tadi, yang di Algonova tadi. Oke, Michael sudah sampai nomor 2. Oke, kakak bantu coba. Tuh, berarti harus dihubungkan dulu, Michael. Yang pertama, tipe itu dia menentukan sifatnya dulu. Sifatnya bagaimana untuk tipe ya. Keren. Lanjut. Oke. Nah, yang nomor 2 nanti baru setting story-nya, story settingnya. Buat frame baru nanti. Mm-mm. Langsung aja nambahin frame nih. Kan di sini ada frame kan. Kayak gitu. Sebelah kanannya aja nanti. Kalau butuh referensinya, kakak screenshot kan punya kakak nih. Story setting tuh kayak gini. Story konsep tuh kayak gini isinya.
Kakak kirimkan di kolom chat Zoom ya, teman-teman. Tuh contoh-contohnya punya kakak story konsep, story setting, sama sampai di tugas yang terakhir nanti. Sama game lore juga. Nah, nanti kalau Michael butuh referensi, buka yang di kolom chat Zoom aja ya. Tuh. Oke, nah kayak gitu kurang lebih. Oke, Dika fokus dulu aja. Coba buka Mironya lagi. Tadi udah buat berapa itu? 6, iya, sama yang paling bawah tuh ada berapa? 2, oke. Nah, sekarang Dika ke ChatGPT coba. Buka ChatGPT. Buka tab baru. Mm-mm. Cari ChatGPT. Oke. Nah, Dika sekarang screenshot yang tadi. Coba screenshot yang di Algodova tadi. Gambarnya coba di screenshot. Bisa nggak? Ini tadi yang gambarnya ini dibuka dulu. Mm-mm. Nah, ini screenshot. Cara screenshot tuh apa ya shortcutnya ya kalau di ini ya. Tunggu. Hmm, print screen atau apa ya shortcut ini? Shortcut screenshot. Bentar. Oh, coba. Sekarang Dika ini klik Windows di ini ya, di apa? Keyboard Windows Shift sama S. Windows Shift sama S. Coba. Nah, nanti ditarik kalau Windows Shift sama S nanti ditarik seberapa? Nah, misalkan. Bisa nggak? Oh, Windows Shift sama S bareng. Bisa nggak? Windows Shift sama S semuanya ditekan semua. Nah, coba itu nanti buat kotak seperti ini, Dika. Ambil gambarnya dari situ. Nah, pintar. Pintar. Oke, lepas. Oke, sekarang ke ChatGPT. Nah, CTRLV, Dika. Pintar. Nah, sekarang tuliskan gini. Tolong bantu saya membuat story setting STORY SETTING. Story setting. Betul, story setting tadi. Story setting. TTING. SETTING. Oke. Spasi. Untuk cerita saya, apa? Dika mau buat cerita yang gimana coba? Mau kesatria kah? Atau misalkan penyihir atau apa lagi?
Hmm, hmm, apa ya? Misalkan kesatria apa ya kalau cowok tuh sukanya apa? Miss juga bingung ya. Coba Sarah boleh share screen nggak Sarah? Miss biar kakak tahu sampai mana Sarah ngerjainnya. Oke, misalkan gini aja coba punyanya Dika. Ceritanya kesatria dan naga gitu aja. Kesatria dan naga. Ya, ya. Oke, Sarah bisa share screen tidak? Sini, kakak takut kalau ada yang belum bisa, nanti takutnya ketinggalan. Hmm. Oke, kalau punya Dika kasih gini, sesuaikan dengan gambar ya, gitu. Sesuaikan pada gambar ya, spasi, koma dulu, sesuaikan pada gambar. Oke, punya Michael nanti kalau misalkan sudah mentok itu nanti di loginin dulu aja ChatGPT-nya, karena tadi kayaknya belum login sih, kakak lihat. Atau sign up dulu pakai ini ya, biar bisa dilanjut. Oke, itu dikirim aja di Kak, coba dikirim. Nah, itu di copy satu-satu coba di Kak. Two words, nanti dimasukin di kertas yang paling atas. Copy, masukin ke Miro. Iya, klik 2 kali, paste. CTRL-V. Nah, atau paste juga bisa. Nah, pinter. Coba di copy paste semua dulu ke situ. Gitu ya. Oke, punya Michael sampai yang nomor 2 udah. Oke, ini dibuka ininya Michael, dibuka sebelah kanannya nih ada kayak putih-putih tuh. Ya, centang dulu baru kirimkan. Pintar. Oke, good. Lanjut nanti. Oh, tadi belum digituin juga nomor 1. Oke. Nah, baru lanjut nomor 3 nanti. Oke. Nah, nomor 1 itu punyanya Michael ya. Pak Michael, nomor 3 itu ada berapa jawaban ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jawaban kecuali Minecraft ya. Dah, tuh. Lanjut. Tuh dijodohkan coba. Hmm. Pintar. Nah, di copy satu-satu Dika. Pintar. Oke, punyanya Sarah sampai nomor berapa ini? Baru buat di Mironya ya, Sarah ya? Hmm. Oke, bisa membuatnya di Miro? Langsung share screen. Oke. Coba mana Mironya? Betul. Nah, ini tadi cuman kurang frame aja dulu, Sarah. Tambahin frame coba ini. Nih, frame ini. Yang kakak kasih merah-merah. Ya, langsung buat dari sini ke sini. Coba. Langsung aja. Tarik. Nah, coba nanti digeser kalau. Nah, digeser, sesuaikan. Oke, pinter. Nah, sip. Untuk isinya nanti Sarah
Cari ke ChatGPT, coba cari ChatGPT. GPT. Oke, masuk dulu ke ChatGPT. Nah, nanti Sarah bisa nih, coba ke ini dulu, ke Algonova dulu. Oke, buka gambarnya ini. Oke, coba di screenshot. Coba di screenshot. Bisa nggak? Pakai ini. Coba pakai Windows, Shift, sama S bareng. Windows, Shift, dan S. Aduh, coba diklik dulu tadi gambarnya. Klik gambarnya dulu, baru Windows, Shift, sama S bareng. Windows tuh yang kayak kotak-kotak gitu loh. Sampingnya ALT, sampingnya ini, sampingnya spasi tombolnya. Windows, Shift, dan S. Bisa nggak screenshotnya? Gak tahu bagaimana. Oke, belum bisa. Windows, Shift, dan S. Bagaimana Windows-nya? Oh, nggak mau. Oke, coba dari tempat kakak aja ya. Bagaimana Windows-nya? Oke. Dah, coba. Sarah, kakak mau coba ini dulu, kontrol dulu ya. Nanti kalau ada confirm atau ada approve, setujuin, diklik dulu. Nah, oke, kakak bantu dulu tadi tempat kakak. Hmm, tunggu dulu, chat GPT. Bisa nggak ya dia? Nggak bisa. Berarti kalau gitu screenshotnya gimana dong ya? Nggak bisa soalnya dari tempat Sarah. Hmm, print screen dia juga nggak bisa ya. Atau biasanya kalau screenshot pakainya apa, Sarah? Di atas tuh ada print screen nggak? Gambar print screen nggak? Tempatnya Sarah kalau screenshot di laptop gimana biasanya? Enggak. Enggak pernah screenshot di laptop. Oh gitu. Oke, kalau di tempat Sarah tuh ada ini nggak? Di F11 itu kayak ada kotak-kotak nggak? Tombol F11. Ya, nah. Nah, coba dibuka dulu gambarnya. Klik dulu gambarnya. Nih, kakak klikan ya. Oke, coba yang di F11 bisa nggak? Ditekan tombolnya. Oh, nggak bisa kayaknya ya. Hmm, terus gimana ya? Oh, gini aja. Nanti temanya Sarah tentuin sendiri ya, kakak. Ini dulu. Kayak aku ya, oke, oke. Oke, tunggu dulu permainan untuk tema, lalu
Itu udah. Bisa? Coba dilanjutin dulu ya. 6 parafrase ide sama 2 story ide. Nanti coba minta. Oke, punya Dika sudah selesai belum? Coba. Coba lihat mironya Dika. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang Dika ke ini dulu ke atas di sini. Coba. Nah, coba klik yang ini Dika. Yang kakak itu, iya. Klik yang export as image. Nah, itu disesuaikan dulu. Sesuaiin sama frame-nya Dika, pintar. Nah, gitu aja nggak apa-apa. Bawah sedikit. Oke. Lalu klik export, Dika. Pintar. Nah, kembali ke Algonova dulu, Dikanya. Mm-mm. Ini klik yang kayak pin ini. Pintar. Oke, lalu klik yang download dulu. Nah, paling atas, pintar. Oke, centang hijau nanti. Biar dia dulu ya, centang hijau ke atas. Nah, di sini ada centang hijau sudah. Nah, centang baru kirimkan. Pintar. Oke, next nomor 2, Dika. Keluar dulu, pintar. Nomor 2. Nah, tuh dihubungkan dulu. Kakak bantu sini kalau bingung nomor 2 ya. Yang pertama itu nanti tipe itu hubungkan sama sifat dunia. Hmm, menentukan sifat dunia. Bisa nggak punyanya Sarah? Nggak tahu. Oke. Yang kedua, lalu ini skala itu yang ukuran dan cakupannya. Mm-mm. Kalau fokus itu dia di inti cerita. Fokuskan. Pintar. Coba centang hijau. Oke. Next nomor 2, Dika. Lanjutkan dulu. Nah, kalau ini berarti nanti Dika buat lagi sampingnya yang tadi ya. Sampingnya yang tadi buat yang story setting seperti ini. Oke, pintar. Ke samping kanannya aja. Buat frame dulu. Frame tuh yang ini. Oh, no, no. Itu, itu bulat. Itu dihapus dulu aja. Langsung backspace aja bisa. Backspace. Ah, keluar malahan ya. Oke. Itu di backspace aja. Hapus. Backspace. Di laptopnya Dika ada backspace untuk menghapus atau delete. Nah, pintar. Sekarang klik yang ini, yang frame. Langsung buat kotak sampingnya. Pintar. Geser aja. Pintar. Nah, secukupnya aja. Segitu dulu boleh. Nanti baru kirim. Baru tambahin sticky note. Frame 2. Tambahkan sticky note-nya. Nah, itu Bu, yang kalau ini disuruh ngapain ya, Bu? itu tuh yang terakhir ya. Tuh, itu sebenarnya untuk penilaian aja. Nah, punyanya Michael nanti diisikan aja. Misalkan, eh ini perintahnya apa? Coba lihat dulu. Mm-mm. Ini nanti ini dulu file, make a copy atau buat salinan. Udah. Oh, udah. Oke. Nah, berarti ini nanti coba isikan aja ini. Misalkan pengaturan pengetahuan sesuai dengan Oke, aku sudah. klik. Nah, nanti misalkan kalau ceritanya punya Michael sudah lengkap, isikan ya. Lalu keterangannya ceritanya sudah lengkap. Nah, nanti kalau misalkan yang di sini perintah kedua, nanti masukin ini aja. Perlu ditambahin apa aja besok? Perlu ada tambahin apa aja? Dah nanti bagikan, kirim linknya, gitu aja.
Oke, punya Sarah gimana? Coba lihat. Hmm. Coba tunggu. Oke, udah selesai. Nanti coba klik yang ini. Kayak ada export tuh. Mm-mm. Export as image. Iya. Lalu frame-nya di ini dulu, diubah dulu frame-nya. Ini, disesuaikan dulu. Mm-mm. Oke. Dimepetin aja, mepetin, mepetin. Dah, nanti export as image. Export. Waduh, tuh yang bawah tulisannya nggak kelihatan ya itu ya. Oke, nggak apa-apa deh. Nanti kirimkan di Algonovanya. Coba. Mm-mm. Pin. Mm-mm. Di download. Klik yang paling... Waduh, mana tadi? Untitled, coba di searching Untitled. Tadi kayaknya namanya Untitled deh. Oh, my first word. Oh iya, pinter. Open. Oke, nanti centang hijau dulu, Sarah. Di atas centang hijau dulu. Mm-mm. Buka yang clue-nya, centang, kirimkan. Iya, centang, kirimkan. Oke, lanjut yang nomor 2. Oke, berarti Michael udah selesai ya. Michael boleh istirahat dulu aja, nggak apa-apa. Nanti kalau mau baca-baca dulu, boleh baca nanti ya. Oke, cepet banget sambil kakak coba buka punya Michael ya. Sudah bisa diakses semua atau belum? Dika juga masih melanjutkan. Oke, ini diisikan apa? Dika sekarang ke semua dulu diselesaikan dulu aja. Oke, oke, udah. Coba punya Dika mana? Ke Mironya. Oke, sekarang ke ChatGPT. Coba Dika. Tuh di screenshot dulu kayak tadi. Bisa nggak? Coba ke Algonova dulu. Ya. Screenshot kayak tadi. Windows Shift S. Windows Shift sama S. Pinter. Coba. Mm-mm. Oke, mantap. Kembali ke ChatGPT dulu. Pinter. Control V. CTRL V. Nah, selanjutnya, tulisan gini. Selanjutnya, mm-mm, buatkan saya... Oh, ini tadi yang baru story setting ya. Nggak apa-apa deh. Buatkan saya story setting. Sesuaikan dengan gambar. Setting. Sesuaikan dengan gambar.
Ya udah, kirimkan aja Dika. Tuh, di copy paste lagi nanti. Tipenya fantasi epic. Nah, copy paste ke Mironya lagi. Oke, punyanya Michael. Coba kakak buka satu-satu ya. Sudah bisa atau belum? Mm-mm. Oke, satu udah. Dua. Mm-mm. Oke, ketiganya mana ini? Oke, oke, sip. Berarti punya Michael sudah sesuai semua. Oke, good job, Michael. Kakak izin untuk coba bantu Sarah sama Dika dulu, biar selesai dulu. Dah, kalau udah selesai, nanti Dika ini lagi export lagi dulu. Pintar. Export as image. Betul, sesuaikan dulu. Yang frame 2 aja. Pelan-pelan. Iya. Oke, udah. Sudah juga, Sarah kirimin kayak tadi, export dulu. Udah selesai. Yang tiga udah juga. Coba mana? Nah, masuk ke nomor 3 nanti, Sarah. Oke, centang hijau punya Dika. Baru centang lagi, pinter. Oke, next nomor 3. Mantap guys, nomor 3. Nah, nomor 3 nanti itu semuanya kecuali ini teman-teman, kecuali Minecraft. Coba dijawab dulu. Punya Sarah juga ya, nomor 3-nya jangan lupa dikerjakan. Nomor 3-nya belum. Nah, kecuali Minecraft, betul Dika, centang hijau coba. Lanjut, Kenapa, nomor Dek? kenapa? Nah, itu baru dijodohkan coba. Pengaturan tuh yang apa? Pengetahuan yang Bapak. Kalau pengetahuan berarti kan dia yang apa coba tahu nggak? Pengetahuan itu informasi dasar kalau pengetahuan. Kalau pengaturan, kebalik dong. Kalau pengaturan bukan. Kalau pengaturan tuh yang tempat dan waktu. Mm-mm. Kalau pengetahuan baru informasi dasar. Betul. Fokus yang mana coba? Betul. Kalau batasan, betul. Coba centang hijau bisa nggak? Centang hijau. Lagi. Oke. Sarah sampai yang nomor 3. Oke. Sip. 3 tuh tinggal yang lore. Nah, nanti di screenshot lagi aja. Coba. Baru buat lagi ke Mironya. Dikit doang itu. Tinggal nambahin karakter, lokasi, dan lain-lain. Oke, sip. Tinggal dikit lagi ya. Satu lagi selesai. Nah, kenapa kok kakak langsung kasih waktu buat teman-teman ngerjain aja ketimbang harus dijelasin banyak?
Karena pengalaman dari kelas-kelas yang lain itu ketika kakak jelasin materinya banyak, malah nanti prakteknya yang mereka kesulitan. Gitu kayak, "Ya tadi gimana ya, ini gimana ya." Nah, lebih mending teman-teman bisa prakteknya dulu aja. Teori kan tinggal nanti diulang lagi bisa. Tuh, oke. Bentar, coba sesuaiin dulu Dika. Tadi ada berapa lagi kotaknya? Mm-mm. Pintar. Nah, kalau untuk minggu depan, itu teman-teman kayaknya sudah mulai berkenalan sama yang Twine. Tapi minggu depan, kakak jelasinnya besok aja. Coba pelan-pelan. Karakter. Pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Karakter. Tuh kalau mau samain ya kak, samain. Karakter. Nah, karakter. Betul. Kedua berarti apa tadi? Coba. Lupa kakak. Bawahnya apa ya selain karakter tadi? Backstory kah? Backstory itu latar belakang gitu aja nanti. Ya, latar belakang gantinya di Kak. Latar belakang gitu aja. Oke, sama yang paling bawah nanti lokasi. Dah, gitu. Location tuh lokasi. Gitu aja. Pinter. Nah, gitu cepet ya kalau pakai ini ya pakai duplikat. Nah, tuh kalau mau diubah, klik 2 kali. Nah, hapus. Oke, ganti jadi lokasi. Oke, mantap. Nah, sekarang kembali ke Algonova. Screenshot dulu, baru nanti kirimin ke ChatGPT. Coba dibuka dulu gambarnya. Windows, Shift, S kayak tadi. Bisa tidak? Windows, Shift, S. Oh, pelan-pelan. Windows, Shift, S nanti. Oh, dia nggak mau kah? Nggak mau, oke. Coba kalau gitu, gimana ya? Harusnya di screenshot memang nih. Gini, coba ke Udah. Oke, sip. Coba ke ini aja, ke ChatGPT dulu aja, Dika. Kalau emang dia nggak mau di screenshot, ke chat. Oh, Oh, bisa nggak tuh. bisa. Nge-like tadi kayaknya ya. Udah. Terus, tadi aku udah hapus sih tadi Udah, tuh. Ebo. Tadi, Oh, udah Yang selesai, Sarah. Oke, tunggu dulu ya bentar, Kakak. sosok yang tiga. Oke. Yang apa Ya, haus? nomor empatnya itu nggak usah juga nggak apa-apa itu. Nggak usah juga nggak apa-apa. Tuh ya, tunggu sebentar. Kita tunggu Dikanya kurang sedikit. Oke. Oke, sekarang tulisin gini Dika. Tuliskan, tolong buatkan
buatkan untuk game lore-nya. Buatkan untuk game lore. LORE-nya. Ah, kebalik, lore. 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 Nya. Dah, nanti tinggal di ini aja. Tinggal di copy paste. Coba dikirimkan dulu perintahnya. Oke. Nanti dia akan ngasih kayak tadi. Tuh karakternya ada dua, namanya Arcavalen sama Naga Ignivar. Itu di copy paste coba Dika ke Miro lagi. Senamanya dong, namanya juga. Arcavalennya juga. Nah, nama karakternya nanti Arcavalen sama Naga Ignivar. Copy. Betul. Nah, pelan-pelan coba. Oke, berarti Sarah istirahat dulu bentar sambil kita tunggu Dika. Nanti kita rekap, baru kakak akhirin gitu ya. Penting nanti untuk Miro, buat screenshotnya nih, jangan sampai hilang, biar besok ketika kita buat gamenya ya, situ udah ada. Oke, ini sekalian ini ya Dika, sekalian sumpahnya tadi juga. Coba yang di copy. Nah, sumpah kesatria naga itu sampai ke sini. Nah, pintar. Biar nanti per partnya tuh nggak kesulitan. Bentar. Oke. Oke. Good job. Tinggal yang bawah aja. Lokasinya ada 4 tuh. Mm-mm. Pintar. Lembah bara, langit terlarang. Keren. Mm-mm. Udah gitu aja nggak apa-apa. Langit terlarang. Kopi. Pastel, iya. Leruntuhan Drakorian. Oke. Good job. Nah, ekspor sekarang, Dika. Di ekspor kayak yang tadi. Pintar. Mm-mm. Oke, ekspor. Oke, good job. Balik ke Algonova, dikumpulkan. Pintar. Nah, teman-teman sudah mulai terbiasa ya cara mengumpulkan, cara centang hijau, cara buka clue-nya. Jangan lupa centang hijau dulu, Dika. Itu belum dicentang hijau tadi kayaknya. Nah, oke, dah nanti di emoticonnya diklik aja nanti, Dika. Nomor 4-nya nggak usah dikerjain, nggak apa-apa. Itu cuman penilaian doang. Oke, berarti sudah selesai semua ya teman-teman ya. Oke, good job. Berarti untuk Dika, Sarah, Michael sudah selesai semua. Kakak izin untuk share screen dulu sebentar saja. Kakak coba cek untuk pekerjaannya sudah masuk semua atau belum. Ya, tunggu dulu sebentar. Kita coba cek. Berarti ini sudah semua masuk. Oke, nanti berarti tinggal punyanya Michael ini tadi. Nah, kakak coba hijaukan dulu. Mm-mm. Oke, harusnya sudah hijau. Kita lihat Apa dah? dulu. Dah, oke, dah aman ya teman-teman ya. Untuk tugas-tugasnya nanti kakak cek satu-satu. Untuk aksesnya yang penting sudah bisa kakak akses ya. Tadi dah kakak cek, kakak bisa buka. Oke, berarti untuk materi hari ini kita sudah selesai ya teman-teman ya. Tadi teman-teman sudah membuat konsep dari gamesnya, membuat cerita latarnya, membuat konsep lokasinya juga sama karakter-karakter yang ada di situ. Nah, nanti silakan dibaca lagi dulu ya, dipahami. Oh, nanti kayaknya aku mau buat ceritanya kayak gini deh, biar teman-teman besok lebih mudah juga. Lebih ingat karakternya seperti apa.
Gitu ya. Nah, berarti untuk pelajaran hari ini kakak cukupkan sekian dulu teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Tidak? Sudah cukup? Oke. Untuk minggu depan kan Sarah ada ini ya, English Camp ya. Jadi mungkin izin dulu tapi nggak apa-apa. Nanti Sarah akan mendapatkan kelas pengganti gitu ya. Untuk Michael sama Dika, kalau misalkan tidak ada kendala, silakan tetap masuk. Besok kita masuk di pembelajaran keempat. Itu nanti teman-teman sudah masuk ke Twain kayaknya. Sudah kenalan sama Twain besok tuh. Ya, gitu. Oke, kalau misalkan tidak ada kendala, tidak ada yang ingin disampaikan, kita foto dulu, guys. Yuk. Kita foto, baru nanti kita akhirin. Yuk, Sarah boleh silakan lihat ke kamera dulu. Sarah, mana Sarahnya ini? Yuk, kita foto dulu sebentar. Ya, Nah, let's go. Kakak hitung mundur, teman-teman. Tiga, dua, satu. Oke, tunggu kakak simpen dulu. Kakak simpen dulu satu, teman-teman. Wait ya. Satu kali lagi, satu kali lagi. Kakak hitung mundur lagi, guys. Tiga, dua, satu. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Kakak cukupkan sekian pembelajaran kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan semuanya. Terima kasih, bye-bye. Selamat beristirahat semuanya. Kakak izin untuk akhirin ya. Bye.